Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Jumpa lagi di channel Gigafishpedia. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Gigafishpedia, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan seputar budidaya ikan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas budidaya ikan patin, yaitu panduan lengkap cara budidaya ikan patin, mulai dari persiapan kolam sebelum tebar benih ikan patin, tebar benih ikan patin, serta perawatan benih ikan patin itu sendiri. Buat teman-teman semua yang ingin memulai usaha budidaya ikan patin, saya rasa sangat cocok sekali untuk menonton video ini. Dan untuk teman-teman juga yang sedang menjalani usaha budidaya ikan patin, agar ikan patinnya bisa berjalan mulus sampai dengan panen, teman-teman bisa menyimak video ini sampai selesai. Oke, selamat menyaksikan. Untuk hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu tentunya persiapan kolam sebelum tebar benih ikan patin. Untuk medianya sendiri di sini saya menggunakan kolam tanah, dan ini saya memberikan informasi ini universal ya teman-teman, bukan hanya untuk kolam tanah saja, akan tetapi bisa untuk kolam beton dan juga untuk kolam terpal. Jika usaha budidaya ikan patin ingin berjalan mulus, tentunya kita harus mempersiapkan persiapan kolam sebelum tebar benih ikan patin dengan cara yang semaksimal mungkin. Untuk kolam tanah sendiri teman-teman bisa mempersiapkannya yaitu dengan cara mengangkat lumpur. Kemudian setelah lumpur semua diangkat, teman-teman bisa mendiamkan kolam yang sudah diangkat lumpur itu selama 2 ataupun 3 hari. Tujuannya agar bisa disinari ataupun terjemur oleh sinar matahari. Untuk yang kolam terpal sama juga seperti itu, akan tetapi jika kolam terpalnya masih baru dibuat, otomatis terpalnya masih baru dan teman-teman bisa mencuci kolam terpal itu dengan bersih. Akan tetapi mencuci terpalnya jangan memakai sabun ya teman-teman, cukup teman-teman mengelap-lap terpal yang baru saja dibeli, yang baru saja dibikin, teman-teman bisa mengelap-lap. Kemudian untuk kolam beton sendiri, jika kolam betonnya baru dibikin, teman-teman juga sama seperti kolam terpal, teman-teman bisa mengisi air 1/4 atau 1/3 kolam tersebut. Kemudian teman-teman bisa menggosok-gosokkan dinding-dinding kolam beton. Setelah teman-teman menguras ataupun menggosokkan dinding-dinding kolam beton, teman-teman bisa mengeringkan kembali air kolam tersebut. Setelah kering, teman-teman bisa mengisi air kolam beton tersebut, dan isi air kolam beton tersebut sebanyak setengahnya ya teman-teman. Kemudian setelah teman-teman menggosok, kemudian diisi, kuras, kemudian isi lagi setengahnya, teman-teman bisa mendiamkan selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, air kolam beton yang sudah dienapkan, teman-teman bisa menaburi garam kasar. Dan tujuan untuk garam kasar sendiri adalah membunuh bakteri, virus ataupun jamur yang ada di kolam. Setelah penaburan garam kasar, kemudian teman-teman barulah bisa menebar benih ikan patin. Berikut ini adalah cara penaburan garam kasar pada kolam. Oke teman-teman, jadi ini garam kasarnya ya, sudah saya buka semua. Ini sebanyak 4 kg garam kasar yang akan saya taburkan ke kolam yang tadi sudah diangkat lumpurnya teman-teman. Dan kita langsung saja menaburi garam-garam ini ke kolam. Taburkan hingga merata. Kalau bisa teman-teman menaburkannya mengelilingi kolam ya teman-teman, karena ini pinggir-pinggirnya ini banyak sekali lumpur, jadi saya tidak bisa mengelilingi kolam. Jadi saya hanya dari satu sisi saja melemparkan garam kasar ini teman-teman. Oke, jadi setelah tadi kita sudah menaburi garam kasar, teman-teman bisa langsung mengisi air kolam ya teman-teman. Setelah teman-teman mengisi air kolam yang sudah ditaburi garam kasar ini, teman-teman bisa diamkan selama 1 minggu lamanya. Dan setelah 1 minggu lamanya, setelah penaburan garam kasar tersebut, air kolam yang sudah
dijemur ataupun terkena sinar matahari akan berubah warna menjadi warna kehijau-hijauan. Dan warna kehijau-hijauan seperti ini sudah tandanya sudah baik sekali ditaburi benih ikan patin. Setelah tadi beberapa proses persiapan kolam sebelum tebar benih ikan patin, barulah kita menebarkan benih ikan patin. Jika kita melakukan persiapan kolam sebelum tebar benih ikan patin secara maksimal mungkin, insya Allah pertumbuhan ataupun ikan patin yang baru saja kita tebarkan ke kolam akan mempermudah proses adaptasi ikan patin itu sendiri. Akan tetapi jika kita air kolamnya masih baru sehari, baru 2 hari, kemudian langsung ditebari benih ikan patin, dikhawatirkan ikan patin yang baru saja kita tebari akan sulit untuk beradaptasi dan bisa menyebabkan kematian pada benih ikan patin. Itu banyak sekali yang dilakukan oleh para pembudidaya ikan patin pemula. Begitu air kolamnya masih baru 2 hari, udah gitu tidak ditaburi garam kasar, kemudian langsung membeli benih ikan patin. Itu adalah cara yang salah ya teman-teman. Cara yang benarnya, taburi garam kasar, diamkan air kolam selama 1 minggu. Setelah 1 minggu dan air kolamnya berubah warna menjadi warna hijau seperti ini, barulah kita bisa menaburkan benih ikan patin. Setelah beberapa jam penaburan benih ikan patin ke kolam, saya bisa langsung memberikan pakan ke benih ikan patin dengan menggunakan pelet 781-1. Jika persiapan kolam dilakukan secara maksimal, insya Allah benih ikan patin yang baru beberapa jam kita taburi langsung mau makan di kolam. Akan tetapi jika persiapan kolamnya kurang maksimal, tentunya benih ikan patin harus dipuasakan selama 2 hari ataupun 3 hari agar benih ikan patin tersebut beradaptasi dulu dengan air kolam yang masih baru. Dan kunci sukses dalam budidaya ikan patin yaitu kita harus memperhatikan benar-benar kualitas dari air kolam. Jika kualitas air kolam kita selalu bagus dan baik, tentunya pertumbuhan benih ikan patin akan cepat besarnya. Begitu juga sebaliknya, jika kita tidak memperhatikan kualitas air kolam, tentunya kita akan mengalami kegagalan dalam budidaya ikan patin. Dan sebenarnya untuk kualitas air kolam sendiri bukan hanya budidaya ikan patin saja, budidaya ikan nila, ikan gurame, ikan emas, dan semua jenis ikan lainnya juga kita harus benar-benar memperhatikan dari kualitas air kolam itu sendiri. Dan untuk pemberian pakannya sendiri, teman-teman jangan terlalu banyak memberikan pakan jika media kolamnya yaitu kolam terpal ataupun kolam beton. Karena kenapa? Jika kita memberikan pakan pelet terlalu banyak di kolam terpal khususnya, pakan yang tidak habis akan mengendap di dasar kolam dan akan menyebabkan kandungan amonia yang berlebih, sehingga ikan patin tidak mau makan ataupun nafsu makannya berkurang, kemudian setelah itu akan mengalami kematian massal. Tentunya jika sudah seperti itu, kitanya sendiri yang akan rugi. Pada intinya saya sangat rekomendasikan ataupun sangat saya tekankan kepada teman-teman semua, teman-teman harus benar-benar memperhatikan yang namanya kualitas air kolam. Jika kualitas air kolamnya sudah kotor ataupun sudah sedikit berbau, teman-teman bisa menguras air kolam, sebagian air kolam kemudian isi dengan air yang baru. Jika teman-teman benar-benar memperhatikan kualitas air kolam, insya Allah budidaya ikan patin akan berjalan lancar. Dan untuk pembudidayaan ikan patin ini sendiri, mulai dari tebar benih ikan patin hingga panen ikan patin memerlukan waktu selama 6 bulan masa pemeliharaan, yaitu dengan berat bobot ikan patin sekilo isi 1 sampai sekilo isi 2 untuk rata-ratanya ya teman-teman. Semakin besar ikan patin tersebut akan semakin bagus lagi, karena untuk budidaya ikan patin ini sendiri sama seperti ikan gurame, semakin besar ikan gurame tersebut akan semakin laku di pasaran. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sukses.